Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobahul khair, anak-anak ibu yang boleh disayangi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di tahun ajaran baru. Kalian sudah kelas 9 ya. Semoga kalian semua sukses dan bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di kelas 9. Nah, ini sebelumnya pagi ini Bu Lilis dan kita akan belajar bersama tentang teks laporan percobaan. Nah, ini di kelasnya ini maksudnya kelas 9 ya, bukan kelas 11, Bu salah nulis, nanti kita bisa edit lagi. Kemudian sebelum kita mengetahui apa sih teks laporan percobaan, kita harus tahu dulu nih fungsinya ketika kita membuat laporan percobaan itu apa. Ya, kita lihat dulu fungsinya apa. Nah, ini dia nih. Fungsinya itu ada kita bisa melaporkan ya, fungsinya itu kita bisa melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, kemudian laporan praktikum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, jadi teks laporan percobaan ini bersifat umum atau universal. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang ilmuwan ya, kita harus sering melakukan percobaan, kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk laporan percobaan. Nah, selanjutnya adalah tentang pengertiannya. Jadi, setelah kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktiknya, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Jadi itu ya pengertiannya teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat ciri-cirinya bagaimana. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai dengan pemecahan masalahnya ya. Kemudian membahas tentang sesuai ya, yang sesuai fakta dan dapat diuji. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak ada kemungkinan adanya ambiguitas atau penafsiran ganda ya. Kemudian kita bisa melihat ciri-ciri yang lain bahwa ditulis dengan data yang lengkap ya sebagai pendukung laporan. Selanjutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ini dia ya, jadi secara umum ciri-ciri teksnya laporan percobaan seperti ini. Nah, secara garis besar, model teks laporan percobaan ini hanya dua ya. Yang pertama percobaan, eksperimen, dan laporan pengamatan. Nah, laporan pengamatan atau observasi adalah melaporkan suatu hasil pengamatan ya. Teks ini mendeskripsikan, menggambarkan bentuk ya, ciri yang sifatnya itu umum. Nah, strukturnya udah seperti ini: definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, kemudian penutup. Yang kedua ada laporan percobaan atau eksperimen. Nah, ini berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil percobaan ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk untuk membuat sesuatu yang bisa menemukan teknik-teknik baru. Strukturnya itu ada tujuan serta alat dan bahan, kemudian merupakan latar belakang percobaan yang dilakukan, kemudian langkah-langkah, kemudian caranya, setelah itu hasil dan simpulan. Nah, ini dia struktur teks laporan percobaan. Ya, secara garis besar ada dua ya. Yang pertama itu umum, strukturnya umum, yaitu berisi tentang klasifikasi pernyataan yang dibahas secara umum. Kalau yang kedua ada uraian ya, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan, alat, perilaku ilmiah, dan hal khusus lainnya. Jadi seperti itu ya anak-anak struktur teks laporan percobaannya.
Selanjutnya sistematika. Nah, ini dia sistematika teks laporan percobaan, yaitu dari judul, objek, kemudian pelaku percobaan ya yang buat percobaan, kemudian tempat dan waktu, tujuan, bahan, alat, langkah, kemudian hasil laporannya, simpulan, dan daftar pustaka ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuat teks laporan percobaan bisa menyertakan daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Buku yang sudah kita baca, kemudian kita ambil hal yang bersangkut paut dengan laporan percobaan kita. Nah, seperti itu. Ini kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok menggunakan kata tugas ya. Hubungan logis menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan kata serapan atau istilah khusus dalam bidang yang berkaitan dengan objek yang diamati, kemudian tidak ada urutan waktu, yang ada adalah urutan kegiatan. Menggunakan kata benda, frasa, dan dibandingkan dengan kata ganti orang ya. Jadi hanya ada kata benda, ya tidak ada kata ganti orang. Selanjutnya biasanya disertai foto, diagram, atau tabel yang memperkuat hasil pengamatan. Jadi seperti ini ya. Kita jadi tahu ya bahwa di dalam teks laporan percobaan itu ada kaidahnya ya. Ini dia. Ketika kita sudah membaca teks laporan percobaan, kita ingin menyimpulkan ya. Bagaimana cara kita menyimpulkan? Yang pertama, kita harus baca dengan saksama laporan percobaan tersebut, kemudian catat setiap informasi yang berkaitan dengan laporan percobaan tersebut ya, dengan mencari unsur 5W1H. Nah, berdasarkan informasi tersebut, simpulan informasi dari laporan tersebut. Jadi dari simpulan itu harus berkaitan dengan informasi yang ada, tidak boleh berbeda ya simpulannya. Kemudian pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, ini dia menentukan informasinya yang tadi sudah bilang ada 5W1H. Nanti kalian bisa buat pertanyaannya, kemudian kalian cari tahu jawabannya. Kemudian ini dia langkah-langkahnya ya, hampir sama dengan yang lain. Kita harus memperhatikan strukturnya, sistematika, dan kaidah kebahasaan ya, karena ini sifatnya adalah sifat yang baku ya, bahasanya bahasa baku dan lain sebagainya. Wah, ini kelewat ini. Nah, ini dia langkah menyunting teks laporan percobaan. Nah, ini dia. Kita menyunting itu apa sih? Menyunting itu seperti kita mengedit ya. Mengedit atau melengkapi atau yang lain sebagainya. Nah, ini dia, kita menandai kata, kalimat, atau makna atau kalimat yang salah ya. Kemudian memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan. Kita bisa menulis kembali teks tersebut sehingga teks laporan tersebut baik dan benar. Nah, ini dia. Nah, ini ada contoh laporan percobaan sederhana. Nah, ini dia. Kita tuliskan dulu judulnya, kita tuliskan tujuannya ya. Judulnya laporan percobaan membuat pelangi. Nah, tujuannya apa? Nah, ini kita lihat prosesnya, kita jadi tahu proses terbentuknya pelangi, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk dan bagaimana prosesnya. Kemudian alat dan bahannya dituliskan, di situ ada apa saja. Kemudian ada laporan percobaan membuat pelangi, sama ya. Setelah tadi tujuan, alat dan bahan, ini adalah prosesnya. Kemudian hasilnya bagaimana. Kita lihat di situ dan teman-teman baca. Selanjutnya laporan percobaan membuat pelangi, ini juga kesimpulannya akhirnya seperti itu. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti bagaimana? Nah, sekarang kita latihan ya. Kalau tadi itu bentuknya kita bukan dalam bentuk uraian paragraf ya, melainkan dalam bentuk bagian-bagian. Nah, ini kalian coba membuat dalam bentuk uraian paragraf dari teks laporan percobaan membuat pelangi yang tadi sudah kita baca bareng-bareng. Nah, kemudian kalian tulis dan gunakan bahasa sendiri sesuai
dengan apa yang kamu pahami tentang percobaan membuat pelangi. Jadi itu ya, pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui tentang teks laporan percobaan, fungsinya apa, pengertiannya bagaimana, ciri-cirinya, dan sekarang kita coba membuat uraian paragraf dari percobaan membuat pelangi yang tadi disampaikan. Oke, terima kasih. Semoga tidak ada kesulitan dan tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga dan tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekolah. Terima kasih, dari Ibu Lilis itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.